kembali lagi dengan saya Suci Febrianti, pendamping PTH dari Kabupaten Jeneponto. Nah, di sini kita akan membahas tentang stimulasi pelayanan rujukan mengenai stunting modul 8 sesi 14. Ya. Di sini kita akan melakukan stimulasi dulu bagaimana tentang ibu hamil. Bagaimana acuan gizinya tentang ibu hamil. Nah, di sini di depan saya ada ibu hamil. Nih, Bu, selama kehamilan Ibu rajin periksa nggak? Rajin. Iya. Dalam sebulan berapa kali? Sebulan sekali. Iya, sebulan sekali untuk memantau pertumbuhan anak di dalam janinnya. Rajin minum susu nggak? Ya, sesuatu. Iya, susu hamil. Memang karena diwajibkan untuk asupan gizinya lebih bagus. Kalau minum vitamin? Minum yang dari puskesmas. Iya, minum yang dari puskesmas. Kalau ke itu puskesmas biasanya sama siapa? Sama suami. Iya, sama suami, biar suami lebih tahu tentang penanganan stunting terhadap kesehatan ibu dan bayi ibu. Di sini kita akan membahas tentang rujukan stunting. Nah, jika ibu melahirkan atau mengalami keluhan, segera sesegera mungkin melakukan pemeriksaan baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Di sini ada rujukan mengenai stunting. Rujukan stunting yaitu posyandu, puskesmas, puskesos, kontak telepon pelayanan sosial anak-anak, balai atau lokal rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Di sini, Bu, kita akan membahas tentang rujukan stunting. Jika selama kehamilan ini sebelum ibu melakukan pemeriksaan, apakah ibu selalu di rumah melakukan stimulasi tentang itu, merasakan gerakan-gerakannya? Iya. Iya, alhamdulillah. Gerak-gerakannya selama kehamilan. Sekarang usia kehamilan ibu udah berapa bulan? Masuk 14 bulan. Masuk 8 bulan, berarti sebentar lagi dong untuk itu ibu melahirkan. Sebelum melahirkan rencananya ibu di mana? Puskesmas. Puskesmas, ya, karena puskesmas lebih memadai tempat pemeriksaannya daripada posyandu pustung. Kenapa diadakan posyandu? Karena masyarakat lebih sering memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sekali sebulan. Jika Anda mengalami keluhan, segeralah ke posyandu yang terdekat dulu. Ya, Bu. Setelah itu puskesmas. Puskesmas kenapa diadakan pelayanan itu rujukan? Karena puskesmas lebih pelayanannya lebih akurat, pemeriksaannya lebih lengkap, dan di puskesmas juga lebih bagus daripada posyandu. Puskesmas bisa tiap hari, sedangkan posyandu cuma sekali sebulan, ya, Bu. Iya, ada jadwalnya kalau posyandu. Kalau itu juga kalau jika mengalami stunting, ibu juga dapat melakukan pelaporan ke puskesos. Bisa ke pendamping PKH, BPNT, wilayah setempat, atau sekelompok orang-orang yang melakukan penanganan stunting di wilayah tempat ibu, ya. Iya. Dan ada juga di kontak telepon pelayanan sosial anak-anak pengaduan dan konseling anak-anak yang membutuhkan. Jika ibu mengalami stunting, lakukanlah menelponlah ke kontak telepon perlindungan anak, ya, Bu. Ya. Dan satu lagi yaitu balai lokal rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Di sini juga kita harus melakukan pelaporan jika ibu mengalami anaknya stunting, tapi mudah-mudahan tidak, ya, Bu. Maka dari itu makanlah makanan yang bergizi selama kehamilan. Iya. Makan nasi, sayuran, buah-buahan, daging, perbanyak minum air putih juga, ya, Bu. 6 bulan diwajibkan untuk melakukan MPASI, makanan tambahan pada bayi. Iya, di situ kita harus melakukan makanan yang bergizi biar anak kita tumbuh kembang menjadi anak yang sehat, tidak mengalami stunting, ya, Bu. Iya, terus melakukan makanan yang kasih MPASI
kepada anak ibu pada usia 6 bulan ke atas ya Bu. Iya. Tidak boleh dikasih dulu apa-apa pada usia 0 sampai 6 bulan karena akan mempengaruhi pencernaan anak itu ya Bu. Kalau anak ibu mengalami stunting atau ada keluarga ibu yang mengalami stunting, harus diwajibkan untuk melapor ke salah satu yang saya sebut tadi, baik itu posyandu, puskesmas, puskesos, telepon kontak konseling dan rehabilitas anak. Nah, ibu di sini kalau subuh biasa itu menendang nggak itunya? Ya, subuh sama habis maghrib. Habis maghrib, iya, karena biasanya anak itu lebih aktif menendang jika di sini jika waktu subuh dan waktu malam hari. Selama kehamilan juga ibu harus diwajibkan harus memakan makanan yang bergizi karena jika anaknya keluar asupan gizinya juga bagus dan tidak akan mengalami stunting. Nah, stimulasi juga Bu, jika bayi Anda lahir, lakukan itu ya Bu, harus kita dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu air susu ibu. Iya. Dan jika Anda sudah melahirkan, ibu sudah melahirkan, pas melahirkan lakukan IMD, imunisasi menyusui dini, Bu ya. Iya, karena biasanya juga itu tidak dilakukan IMD karena biasa petugas kesehatan yang kurang atau ibunya lagi di sesar, tapi mudah-mudahan normal ya Bu. Iya. Itu rajinlah jika anak itu keluar, rajinlah melakukan itu payudaranya dibersihin biar asinya cepat keluar. Minum susu juga biar asinya itu cepat keluar. Dan diwajibkan anaknya minum ASI eksklusif. Jangan dikasih sukor dulu Bu. Lakukan terus itu stimulasi pada payudaranya biar cepat keluar ya. Rajinlah sesering mungkinlah memberikan ASI eksklusif kepada anak ibu biar anak ibu tidak terkena penyakit stunting. Makanan itu ibu juga kalau sementara kasih ASI, rajinlah ibu memakan makanan yang bergizi biar ASInya itu lancar dan ibu juga sehat. Iya, kayak anak sehat, ibu juga sehat, insya Allah. Ya. Kalau asinya tiap berapa jam? Kalau ASI itu biasanya per 2 jam. Iya, tapi tergantung dari ibunya juga, tergantung dari anaknya juga. Lihat anaknya kalau misalnya dia udah lapar, dia karena kan bayi itu biasanya kan tidur terus. Kadang itu tidur terus. Kalau lewat dari 2 jam atau udah 2 jam bangunin biar bayinya minum ASI lagi. Iya, diwajibkan itu per 2 jam. Per 2 jam ya, biar tidur harus dikasih bangun biar asupan gizinya bagus. Kalau MPASI itu, kalau pertama itu kasih yang lembek-lembek dulu ya Bu. Kayak bubur sup. Iya, bubur. Bisa juga bubur yang ibu bikin, tapi harus dilembutin. Karena pencernaannya itu baru mau menelan itu yang namanya nasi tapi disaring. Oke, jadi ibu udah paham tentang ini stimulasi. Iya. Di itu ya Bu, di rumah harus diperhatikan ya Bu apa yang saya bilang dan yang paling penting itu Bu, rujukan stunting itu ada 5 ya Bu. Posyandu, puskesmas, puskesos, bisa melapor ke petugas BPNT, PKH, bisa melapor ke itu kontak telepon pelayanan sosial anak dan bisa melapor ke Balai Kota Rehabilitas Sosial Anak ya Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini Bu. Semoga ibu sehat dan semoga dilancarkan sampai persalinannya nanti. Asik. Iya.